Jumpa lagi dengan aku di materi struktur atom. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai massa atom relatif dan massa atom rata-rata. Bagi kamu yang belum kenal aku, namaku Anastasia Gabriela. Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kamu juga bisa follow aku di link ini untuk mendapatkan update-update terbaru aku. Nah, sebelum kita mulai sesi kali ini, ada baiknya kita memulainya dengan sebuah quotes dari Arthur Ashe. Ia berkata bahwa, "Start where you are, use what you have, and do what you can." Jangan pernah merasa nggak siap untuk memulai sesuatu. Justru karena kamu nggak siap, maka kamu harus memulai sedini mungkin. Demikian. Jadi kita mulai aja ya. Nah, massa atom relatif. Apa sih massa atom relatif itu? Massa atom relatif adalah ukuran massa atom rata-rata relatif terhadap 1/12 dari massa satu atom C12. Kenapa sih pakainya atom C12? Nah, karena karbon 12 ini merupakan standar pengukuran massa atom yang merupakan kesepakatan dari ahli kimia dan fisika. Kemudian, atom karbon ini merupakan atom yang mudah didapatkan karena kelimpahannya besar di bumi. Dan isotop stabil dari karbon pada suhu kamar adalah C12. Nah, lanjut aja. Massa atom relatif sama dengan massa rata-rata atom per 1/12 dari massa satu atom C12. Nah, 1/12 dari massa satu atom C12 ini sama dengan 1 SMA atau satuan massa atom. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama. Massa dari satu atom magnesium adalah 4,037 kali 10 pangkat minus 23 gram. Berapakah massa atom relatif magnesium jika diketahui massa satu atom C12 sama dengan 1,99268 kali 10 pangkat minus 23 gram? Langsung bahas ya. Jadi, yang merah adalah yang diketahui dan yang hijau adalah pertanyaannya. Nah, berikut adalah jawabannya. Kita menggunakan rumus massa atom relatif atau AR dari magnesium sama dengan massa rata-rata Mg per 1/12 dari massa satu atom C12. Nah, kemudian kita masukin angkanya 4,037 kali 10 pangkat minus 23 gram per 1/12 kali 1,99268 kali 10 pangkat minus 23 gram. Diperoleh hasil ARMG sebesar 24,31. Oh iya, nah, massa atom relatif ini nggak punya satuan. Jadi langsung aja berupa angka seperti ini. Karena dia merupakan relatif terhadap 1/12 dari massa satu atom C12. Lanjut ke massa atom relatif dari isotop. Yang diketahui sekarang adalah isotop. Nah, AR sama dengan persen isotop 1 kali massa isotop 1 ditambah persen isotop 2 kali massa isotop 2 ditambah seterusnya hingga isotop terakhir yang diketahui. Jadi jika isotopnya yang diketahui berjumlah 3, berarti persen isotop 1 kali massa isotop 1 ditambah persen isotop 2 dikali massa isotop 2 ditambah persen isotop 3 dikali massa isotop 3. Udah jelas kan? Jadi kita sekarang masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, isotop 1 sama dengan Si28 dengan kelimpahan sebesar 92,23% dengan massa 27,977 SMA. Isotop kedua adalah Si29 dengan kelimpahan sebesar 4,67% dengan massanya 28,976 SMA. Dan isotop ketiga adalah Si30 dengan kelimpahan sebesar 3,10%, massanya
sebesar 29,974 SMA. Berapakah massa atom relatif? Langsung bahas aja ya. Jadi, kita menggunakan rumus yang tadi, kemudian kita masukin angkanya. 92,23% dikali dengan 27,977 SMA ditambah dengan 4,67% dikali dengan 28,976 SMA, dan yang terakhir 3,10% dikali dengan 29,976 SMA. Diperoleh hasilnya AR silikon adalah 28,085. Lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Yang ini agak menantang dikit nih, dikit aja sih. Nah, diketahui AR atom karbon adalah 12,011 SMA. Pertanyaannya, berapakah persentase isotop C12 dengan massa 12 SMA dan C13 dengan massa 13 SMA di bumi? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persen itu jumlahnya adalah 100 ya. Oke, kita misalkan dulu isotop C12 dengan X dan isotop C13 dengan Y. Sama dengan 100% karena persen jumlahnya harus 100. Jika lebih dari 100, maka itu namanya bukan persen. Oke? Jadi, Y sama dengan 100 kurang X. Oke, kita masuk ke rumusnya. AR sama dengan persen isotop 1 dikali massa isotop 1 ditambah persen isotop 2 dikali massa isotop 2. Kita masukin angkanya 12,011 sama dengan X per 10 kali 12 ditambah Y per 10 kali 13. Nah, kita substitusi Y sama dengan 100 kurang X ke sini. Jadi, kemudian kita kalikan, diperoleh 12,011 sama dengan 12X ditambah 1300 dikurang 13X per 100. Kemudian kita kali silang, diperoleh 12.001,1 sama dengan 1300 kurang X. Dan diperoleh nilai X sebesar 98,9. Jadi, persentase C12 sama dengan 98,9%. Kemudian kita masukin kembali ke sini. Y sama dengan 100 kurang X. 100 kurang 98,9 sama dengan 1,1. Jadi persentase C13 sama dengan 1,1%. Udah paham kan semuanya? Kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi berikut adalah rangkumannya nih. Massa atom relatif adalah ukuran massa atom rata-rata relatif terhadap 1/12 kali massa satu atom C12. Dengan massa atom rata-rata adalah ukuran massa atom rata-rata berdasarkan spektrometer massa. Jadi sebenarnya massa atom relatif ini dibuat untuk memudahkan dalam perhitungan-perhitungan berikutnya. Nah, jadi massa atom relatif ini juga dapat dihitung dengan menggunakan dua data, yaitu massa atom rata-rata dan persentase isotop dan massanya. Sekian penjelasan saya untuk sesi kali ini. Terima kasih telah belajar bersama kami. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai jumpa kembali.